Hai semua, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Ibu Guru Rima. Nah, semoga kalian tetap selalu sehat dan semangat meskipun kita masih belajar di rumah. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai tema pengalamanku. Subtema pengalaman bersama teman. Dan kita memasuki pembelajaran yang pertama. Nah, pada pembelajaran yang pertama ini kita akan belajar mengenai mengikuti gerakan tumbuhan. Kemudian kita juga akan belajar mengenai ungkapan permintaan maaf dan aturan bermain bersama teman. Nah, tentunya kalian sudah tidak sabar lagi, bukan? Sekarang siapkan alat tulis kalian, siapkan buku kalian. Kita belajar bersama ya. Selamat belajar. Pengalaman yang kita alami bersama dengan teman tentunya banyak pengalaman yang menyenangkan. Nah, bila kita banyak mempunyai teman, kita bisa bermain bersama, kita bisa belajar bersama, dan juga kita bisa saling berdiskusi dan saling membantu. Tentunya kita merasa senang jika kita ada teman berada di sekolah, kemudian kita juga mempunyai teman yang berada di sekitar rumah kita. Nah, ketika kita bermain bersama teman, tentunya kita harus saling bekerja sama. Dan kita harus saling menyayangi dan menghormati dengan teman kita. Dan jika kita salah, kita harus saling memaafkan dan meminta maaf. Nah, kalian berusaha untuk selalu berbuat baik dengan teman kalian. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di buku kamu. Dan ayo kamu baca. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Nah, bagaimana cara menari dengan gerak tumbuhan? Tentu kamu sudah bisa menirukan gerakan tumbuhan pada saat menari. Nah, menari bersama teman ini adalah pengalaman yang kamu alami bersama teman-teman kamu. Tentunya sangatlah menyenangkan. Nah, sekarang coba kamu amati gambar yang ada di buku kamu. Nah, gerak tumbuhan adalah gerak yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Nah, biasanya jika kita menari, kita bisa menirukan gerak dari berbagai macam. Ada dari tumbuhan, ada dari binatang. Nah, gerakan tumbuhan ini ada gerak yang besar, kemudian ada tumbuhan yang kecil, ada juga tumbuhan yang rendah. Nah, tumbuhan tidak bisa berpindah, tapi bisa bergerak. Nah, contohnya jika tumbuhan itu ditiup angin, coba perhatikan tumbuhan yang ditiup angin. Dan juga tumbuhan dapat bergerak apabila dihinggapi oleh serangga. Kamu perhatikan gambar yang ada di buku kamu. Nah, jika tumbuhan ditiup angin akan bergerak miring. Nah, kemudian angin yang meniupnya ada yang angin besar maupun angin yang sepoi-sepoi. Nah, apakah kamu tahu gerakan-gerakan apa saja yang terjadi pada tumbuhan? Nah, coba perhatikan. Ada gerakan tumbuhan rendah. Nah, perhatikan gambarnya bagaimana sikap tangannya. Kemudian ada gerakan tumbuhan tinggi. Tangannya naik ke atas. Kemudian ada gerakan bertangkai lebar, tangannya direntangkan. Kemudian ada juga gerakan tumbuhan tangkai berayun, perhatikan gambarnya. Kemudian ada gerakan menjulang ditiup angin. Dan ada juga gerakan tumbuhan yang menguncup. Nah, coba sekarang kamu peragakan gerakan-gerakan tumbuhan seperti yang ada di buku kamu. Kamu boleh mencobanya. Nah, mudah bukan? Ayo kamu lakukan sekarang. Tadi Udin, Edo dan teman-temannya sedang melakukan atau
mempraktekkan gerakan tanaman. Nah, mereka melakukannya bersama-sama dengan temannya yang lain. Nah, ketika melakukan gerakan tanaman tadi, Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Nah, kemudian Edo merasa kesakitan. Nah, karena merasa bersalah, Udin meminta maaf kepada Edo. Maaf Edo, saya tidak sengaja. Nah, tadi apa yang diucapkan oleh Udin merupakan contoh ungkapan permintaan maaf. Nah, jika kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf. Tentunya menggunakan kalimat yang sopan. Nah, itu merupakan ungkapan permintaan maaf. Dan bila teman kita sudah meminta maaf, kita harus memaafkannya. Nah, kemudian permintaan maaf juga kita harus dilakukan dengan kata-kata yang sopan. Nah, dan ketika kita bersalah, kita tidak boleh mengulanginya kembali. Sekarang perhatikan gambar yang ada di buku kamu. Ayo, kamu berdiskusi bersama adik atau kakakmu yang berada di rumahmu. Nah, perhatikan gambarnya. Jika kamu mengalami hal yang sama dengan yang gambar kamu amati. Nah, gambar yang pertama, coba kamu perhatikan apa yang akan kamu lakukan. Melihat ada gambar dua orang anak, satu temannya menginjak kaki temannya yang lain. Nah, dengan kejadian ini apa yang harus kamu lakukan? Seperti Udin dan Edo tadi. Nah, kemudian gambar yang berikutnya, ada seorang teman membawa buku. Kemudian tidak sengaja temannya yang laki-laki menyentuhnya sehingga bukunya berjatuhan. Nah, apa yang harus diucapkan oleh teman yang laki-laki tadi? Coba kamu diskusikan. Kemudian gambar yang berikutnya adalah temannya memegang minuman. Kemudian temannya yang berbaju biru tidak sengaja menyenggol tangannya sehingga minumannya jatuh. Nah, dengan kejadian seperti ini apa yang harus dilakukan? Coba sekarang kamu diskusikan bersama adik kakakmu. Apa yang harus kamu lakukan dengan melakukan ungkapan permintaan maaf? Nah, coba kamu belajar untuk mendiskusikannya sekarang. Kemudian setelah kamu tadi mendiskusikan, kamu menulis. Nah, tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa yang ada di buku kamu. Perhatikan nomor 1, kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Nah, apa yang harus kamu katakan? Coba kamu tuliskan. Yang kedua, kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Nah, sekarang kamu tuliskan ungkapan permintaan maafnya. Bagaimana? Nah, kemudian yang ketiga, kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari. Nah, ungkapan permintaan maafnya kamu tuliskan kembali. Kemudian yang keempat, kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari temanmu. Nah, apa yang harus kamu ungkapkan kepada temanmu? Kemudian yang kelima, kamu tersandung barang teman yang tergeletak di lantai. Nah, apa yang harus kamu lakukan kepada temanmu? Kamu tuliskan ungkapan permintaan maaf. Mudah bukan? Nah, kamu boleh menulisnya. Setelah tadi kamu menulis, coba kamu diskusikan kembali dan perhatikan gambar yang ada di buku kamu. Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Edo dan Udin karena mereka saling memaafkan. Masalah yang sempat timbul akan segera terselesaikan jika kita saling minta maaf dan memaafkan. Nah, Siti teringat kejadian beberapa minggu yang lalu. Hari Minggu lalu Siti bermain di teras rumah. Kemudian Dayu ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Coba perhatikan gambarnya. Ibu Siti menyuguhkan es sirup kepada mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah.
dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih, bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencucinya. Nah, dari cerita tadi, coba kamu diskusikan sekarang dengan adik kakakmu. Bagaimana menurutmu sikap Dayu? Tadi Dayu langsung pergi. Baik tidak? Sikap Dayu yang langsung pergi. Kemudian, apa yang seharusnya Dayu lakukan? Nah, jika hal yang menimpa Siti tadi terjadi padamu, bagaimana perasaanmu? Dan apa yang harus kamu lakukan? Nah, coba kamu diskusikan sekarang. Bermain bersama teman merupakan hal lebih menyenangkan karena kita dapat bersenang-senang dan bergembira bersama teman kita. Tapi ingat, ketika kamu bermain bersama teman, ada aturan yang harus kamu patuhi. Kenapa kamu harus mematuhi aturan bermain dengan teman? Supaya permainan kalian lebih menyenangkan. Selain itu, juga kita tidak merugikan orang lain. Nah, aturan apa saja yang berlaku atau yang kamu lakukan pada saat bermain bersama teman? Misalnya, ketika meminjam mainan teman atau barang teman, kamu harus izin dulu dan juga harus mengembalikannya. Nah, kemudian kamu tidak boleh berkelahi saat bermain. Nah, kamu juga tidak boleh berebut mainan dengan teman kamu. Itu perbuatan yang tidak baik. Itu juga merupakan aturan dalam bermain dengan teman. Kemudian bermain dengan teman juga tidak boleh curang. Jadi kita harus jujur dengan teman kita sehingga teman juga senang bermain dengan kita. Nah, aturan bermain harus kita taati agar permainan yang kita lakukan bersama teman lebih menyenangkan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di buku kamu. Beri tanda centang pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman, seperti yang Ibu Guru Rima jelaskan tadi. Nah, mudah bukan? Sekarang, ayo kamu lakukan. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah belajar bersama dengan Ibu Guru Rima. Kita sudah belajar mengikuti gerakan tumbuhan. Nah, tadi ada gerakan pohon bertiup angin, kemudian ada gerakan pohon tumbang, kemudian ada gerakan bunga kuncup dan lain sebagainya. Tentu kamu sudah bisa mengenali gerakan-gerakan dari tanaman. Nah, kemudian tadi juga kita sudah belajar mengenai ungkapan permintaan maaf. Nah, ungkapan permintaan maaf kita lakukan pada saat kita melakukan kesalahan dan kita meminta maaf dengan tulus. Dan ketika teman kita salah, kita juga harus memaafkan. Kemudian tadi kita juga sudah belajar mengenai aturan bermain bersama teman. Salah satunya adalah tidak boleh curang, tidak boleh berkelahi, dan kita harus berbuat baik bersama teman. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu Guru Rima sampaikan tadi dapat berguna untuk kamu dan menambah ilmu pengetahuan kamu. Nah, tanpa terasa kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. God bless you.